Menjadi guru di era Gen Z bukanlah sebuah tantangan, tetapi sebuah peluang. Peluang untuk mengenal dunia mereka yang penuh warna, teknologi, dan kreativitas. Jadi guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, menjadi teman berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini anak ibu yang bisa memimpin doa ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan Egi dipimpin doa ke depan. Duduk yang rapi. Siap. Duduk yang tertib. Siap. Mari berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan, suara dikecilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita kasih tepuk hebat dulu buat teman kita yang sudah berani ke depan untuk memimpin doa. Tepuk hebat. Kasih jempol. Kasih jempol. Hebat. Silakan duduk Egi, terima kasih. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin cek kehadiran anak ibu terlebih dahulu. Boleh ditengok kanannya, boleh ditengok sebelah kirinya. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Ada, Ibu. Siapa yang tidak hadir? Zaki. Terus siapa lagi, Dira? Siapa? Melta. Kenapa? Sakit. Wah, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Amin. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak anak ibu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak ibu berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, berdiri dulu. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan anak-anak ibu duduk kembali. Semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional tadi, itu bisa menumbuhkan sikap nasionalisme kita, sikap menghargai dan menghormati kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, baik, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu memiliki sebuah teka-teki nih. Nah, silakan nanti anak Ibu tebak teka-teki Ibu ini itu dalam bentuk kata yang indah. Nah, coba dengarkan. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa membeli pita. Kalau kamu rajin belajar, pasti kamu jadi juara. Nah, di sini anak ibu siapa yang tahu jenis teks apa yang ibu bacakan tadinya? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Puisi, Bu. Salah. Selain puisi siapa?
Iya betul, pintar sekali. Nah, yang Ibu bacakan tadi itu adalah pantun. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, anak-anak Ibu, apakah sudah ada yang bisa membuat pantun? Sudah ada? Belum. Yang sudah pernah membaca pantun? Dira udah, Egi udah? Belum. Nah, sebelumnya anak Ibu ada yang tahu apa itu pantun? Ada yang tahu? Iya, pantun? Iya, betul sekali. Pantun itu terdiri dari 4 baris, yang mana 4 baris ini merupakan salah satu ciri khas dari pantun. Nah, sebelumnya Ibu ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni supaya nantinya peserta didik itu mampu mengidentifikasi pantun nasihat dan melengkapi penulisan pantun yang kurang lengkap dengan benar nantinya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu terlebih dahulu untuk ice breaking. Mau? Mau, Ibu. Oke, silahkan berdiri supaya anak-anak Ibu bisa lebih semangat dalam memulai pembelajaran nantinya. Nah, di sini Ibu ada ice breaking tepuk buka tutup. Udah tahu? Udah hafal ya? Kan biasanya kita sudah melakukan ice breaking ini setiap pagi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, di sini anak-anak Ibu masih pengen ice breaking? Nah, di sini Ibu masih ada satu ice breaking lagi, itu namanya tepuk wow. Udah tahu tepuk wow yang minggu kemarin? Nah, nanti kayak gini tepukannya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Oke, kita coba ya. Lebih semangat bisa? Oke. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sekali lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, di sini kita akan mengenal lebih dalam terkait dengan materi pantun. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu apa itu pantun, kemudian ciri-ciri pantun itu seperti apa, contoh pantun itu juga seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari tradisi sastra Melayu. Nah, di mana pantun ini itu biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi, untuk memberikan nasihat kepada orang lain, baik itu secara lisan atau secara langsung, atau disebut dengan lisan. Nah, pantun ini itu termasuk kepada puisi rakyat, artinya dibuat dan dikembangkan oleh masyarakat di Indonesia itu sejak zaman dahulu. Namun anak-anak Ibu pasti masih mengenal ataupun masih banyak mendengar terkait dengan pantun hingga saat sekarang ini. Di sini kita sudah mengenal apa itu pantun tadinya. Nah, di sini Ibu akan mengajak anak-anak Ibu melihat apa saja ciri-ciri pantun sehingga pantun ini membedakannya dengan jenis teks lainnya seperti puisi tadi. Nah, yang pertama itu apa ciri-cirinya, Egi? Pantun itu selalu memiliki 4 baris, Bu. Masing-masing baris itu
berisi suku kata antara 8 hingga 12. Berapa tadi barisnya? Ada 4 4 baris. Kemudian ciri-ciri yang kedua apa, Dira? Menggunakan 5 ABAB yang artinya baris pertama dan ketiga memiliki rima yang sama, begitupun dengan baris kedua dan keempat. Jadi sajaknya itu berarti tadi apa? AB, AB, di mana baris 1, 3 itu sama. Kemudian baris kedua dan keempat itu sama. Misalnya baris 1 dan 3-nya itu seperti melaju, kemudian maju. Itu kan ujungnya itu sama, berarti sajaknya itu AA. Kemudian disamakan lagi dengan BB tadi, AB, AB. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga apa, Rani? Ada pantun dengan nama AA, empat baris pantun memiliki rima yang sama pada akhir setiap barisnya. Jadi semua baris di akhir kalimatnya memiliki suara yang serupa. Nah, jadi dari 4 baris itu akhirnya itu serupa ataupun kata-katanya itu akhirnya sama seperti maju, melaju. Kemudian seterusnya, nanti juju aja ke bawahnya kan. Nah, kemudian ciri yang terakhir itu pantun terdiri dari sampiran dan isi. Nah, kalau sampiran itu di baris keberapa? Dan pertama dan kedua atau ketiga? Ketiga, pertama. Dua baris pertama. Pertama dan Kedua. kedua. Nah, kalau isinya itu ada di baris ke Tiga. 4. Iya, betul. Nah, dimana kalau misalkan diisi ini dimana tempatnya kita untuk menyampaikan pesan apa yang akan kita sampaikan kepada si pendengar nantinya. Nah, di sini supaya lebih jelasnya, Ibu sudah ada contoh pantun. Sebenarnya jenis pantun ini ada banyak, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, ada pantun nasihat dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh pantun nasihat. Boleh anak Ibu baca? Siapa duluan yang mau baca pantun nasihat? Rani, yuk dibaca Rani. Pergi ke pantai siang bolong, pakai motor si Parman. Janganlah kamu suka berbohong jika tidak ingin jadi teman. Nah, rima yang digunakan apa? ABAB atau AAA? AB Bu. Betul. Selanjutnya Dira. Ibu belanja pergi ke pasar. Gambar yang berwarna merah. Mari kita giat belajar agar masa depan menjadi cerah. Rimanya apa Dira? AB. Iya, betul. Selanjutnya Egi. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Nah, betul. Rimanya apa Egi? AB-AB Bu. Ya, sama ya. Berarti boleh kita baca bareng-bareng yang terakhir? Boleh. Yuk. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Pesan yang ada di pantun ini apa? Mengajak kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa pintar. Nah, baik, di sini itu merupakan contoh pantun nasihat. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada anak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami? Sudah paham? Sudah, yakin nggak ada yang bertanya? Paham Oke. Bu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah media pembelajaran yaitu menggunakan media ER di mana di sini Ibu sudah menjabarkan terkait dengan contoh-contoh dari pantun nasihat. Boleh nanti anak Ibu simak terlebih dahulu, banyak sekali pantun-pantun nasihat yang sudah Ibu terapkan di dalam sini. Dan nantinya bagaimana pesan yang ada di pantun juga sudah ada. Bisa kita dengarkan terlebih dahulu dan silakan anak-anak Ibu simak ya. Pantun nasihat tentang kejujuran. Pergi ke pantai, siang bolong, pakai motor, punya si pantai. Janganlah kamu suka berbohong jika tidak ingin dijauhi rumah. Pantun ini memiliki makna bahwa berbohong membawa dampak buruk pada hubungan sosial. Nah, selanjutnya pantun tentang nasihat belajar. Pantun nasihat tentang belajar.
Ibu belanja pergi ke pasar, beli apel yang warna merah. Mari kita diam belajar agar masa depan menjadi cerah. Pantun ini menekankan bahwa usaha belajar akan berbuah manis di masa depan. Selanjutnya pantun nasihat tentang apa? Menghormati orang tua. Pantun nasihat tentang menghormati orang tua. Di tepi kali saya menyanggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Pantun ini memiliki makna bahwa air mengalir menggambarkan ketenangan dalam menerima nasihat. Selanjutnya pantun tentang belajar tekun. Pantun nasihat tentang belajar. Jalan-jalan ke kota-kota, jangan lupa beli susu. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Pantun ini memiliki makna bahwa ketekunan dalam belajar akan membuka jalan menuju kepintaran. Nah, itu dia beberapa contoh pantun nasihat yang sudah Ibu cantumkan pada media ER yang telah Ibu susun. Di sini anak-anak Ibu sudah jelas dengan media yang Ibu tampilkan tadi? Belum, Bu. Masih kurang jelas? Nah, baik, di sini kita coba scan ya, sudah Ibu pindahkan ke HP. Nah, di sini bisa anak-anak Ibu lihat dan analisa secara bersama supaya iya, dia bisa muter-muter. Jadi nanti media Ibu ini nanti bisa 3D, kita tampilkan seolah-olah media itu ada di dekat kita nantinya. Jadi nanti anak Ibu bisa memiliki pemahaman yang lebih jelas. Oh, ternyata pantun nasihat ini seperti ini, begitu. Gimana? Sudah paham anak Ibu? Oke, sekarang waktunya kita kuis. Sudah siap? Nanti siapa anak Ibu yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Oke? Paham? Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan kuis tentang pantun. Oke, silakan disimak ya. Kita mulai ya. Yuk, pertanyaan pertama siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Pantun yang kita pelajarin tadi jawabannya. Ayo, Dira ke depan. Ayo, jawabannya apa? Pantun nasihat, coba kita lihat. Wow, ternyata betul, kita kasih tepuk tangan untuk Dira. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Ciri-ciri pantun yang benar itu seperti apa tadi? Sajaknya apa? Masih ada yang ingat? Ayo. Atau Ibu tunjuk? Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Egi. Ya, yang mana Egi jawabannya? Yang ini, Bu. Iya. AB-AB? Ya. Oke, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk Egi. Selanjutnya, ini pertanyaannya gampang ini. Yang sudah kita bahas tadi, baris pertama dan kedua dalam pantun itu disebut apa tadi? Di pantun itu ada dua. Ada dua tadi, ada sampiran, ada isi. Nah, yang pertama, kedua apa siapa? Ulang, siapa nih yang barengan tadi? 1, 2, 3. Ya, Rani dulu ya, Dira ya. Kita kasih kesempatan untuk Rani. Maju Rani. Nah, yang mana? Sampiran? Wis, betul. Kita kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Ini pertanyaannya benar atau salah berdasarkan pernyataan yang sudah Ibu buat. Pantun hanya boleh digunakan oleh orang dewasa karena bahasanya sulit. Menurut anak Ibu, itu benar atau salah? Salah. Ke depan dong, siapa yang mau ke depan? Rani, ayo Rani lagi. Yang mana Rani? Salah? Iya, jawabannya salah. Karena pantun itu juga tidak melihat
umur, semua orang bisa belajar tentang pantun. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab kuis ibu yang terakhir? Ini masih pernyataannya benar atau salah? Yang lain, ibu maunya yang lain selain dari Rani, Dira sama Egi, siapa yang mau? Pantun dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau nasihat. Dira? Oke, Dira. Jawabannya benar atau salah? Oke, jawabannya benar. Jadi tidak ada jawaban yang salah ya dari anak-anak ibu. Berarti anak ibu sudah memahami dengan betul terkait dengan materi pantun kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya supaya anak-anak ibu bisa memahami lebih lanjut tentang pantun, ibu di sini sudah menyiapkan LKPD, di mana LKPD ini akan anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok. Silakan nanti satu kelompok 3 orang saja. Nah, ibu di sini sudah menyiapkan sebuah LKPD tentang pantun nasihat, masih terkait dengan pantun yang kita pelajari tadi. Nanti di sini ibu sudah menyiapkan 2 pantun. Nah, di mana 2 pantun ini barisannya ada yang rumpang. Nanti silakan anak ibu lengkapi sesuai dengan sajanya, dan ibu minta kalian membuat 1 pantun nasihat 1 dalam 1 kelompok. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan ya. Selesai LKPD-nya? Atau masih ada yang mengerjakan? Sudah selesai? Nah, baik. Sudah semua berarti ya. Selanjutnya ibu akan mengajak anak-anak ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian bahas secara bersama. Boleh? Kelompok siapa duluan yang mau tampil? Kelompok si Rani. Boleh kelompok Rani presentasi dulu ke depan supaya teman-temannya yang lain juga bisa menyimak. Silakan seluruh anggota kelompok Rani, Egi, Dira, silakan berdiri. Bertiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku di sini dari kelompok 1. Ada yang bernama Rani, ada yang bernama Gira. Saya bernama Egi. Di sini kami akan mempresentasikan Berarti pagi-pagi memati bunga dan jangan sampai layu di tengah jalan. Berbuat baiklah selalu kepada sesama. dah. Pagi-pagi ini udah sampai itu aja kan, Man. Habis itu udah sekian presentasi kami aja langsung. Sekian presentasi dari kami. Baik, di sini kita sudah belajar tentang materi pantun, baik itu dari segi pengertiannya tadi, kemudian ciri-cirinya, lalu contoh dari pantun seperti apa, dan juga kita sudah menyelesaikan LKPD beserta asesmen secara individu tadi. Nah, baik, sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, sebelum itu ibu ingin salah satu anak ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi pantun tadi? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau materi pantun? Sepemahaman anak ibu aja juga nggak apa-apa. Ya, si Rani, yuk. Pantun dia kan menyebutkannya menggunakan irama. Terdiri dari 4 baris. 4 baris, iya betul. Begitu, dia tuh harus sama baitnya, Bu. Misalnya bait pertama sama ketiga, baru itu kedua sama keempat. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Rani. Nah, berarti di sini ibu tanya lebih dulu ya supaya anak-anak ibu lebih paham. Pantun terdiri dari berapa baris? 4. Sajak pantun ada apa saja tadi? A. Betul, ada ABAB, ada AAAA. Kemudian pantun itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan empatnya disebut isi. Baik.
Betul. Nah, selanjutnya Ibu ingin merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, perasaan anak-anak Ibu belajar hari ini bagaimana? Senang. Senang, seru, Seru, Bu. asik. Asik. Oke. Nah, berarti di sini kita sudah tuntas ya materi pembelajaran kita tentang pantun. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ingin mengajak anak Ibu terlebih dahulu untuk ice breaking. Boleh kita berdiri? Ice breaking Ibu untuk menutup pembelajaran seperti ini. Nanti kita tepuk tangan dulu. Dapat ilmu, hati senang, hore, oke? Nah, baik, kita coba ya. 1, 2, 3. Dapat ilmu, hati senang, hore. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Egi untuk dipimpin doanya ke depan sebelum kita menutup pembelajaran. Duduk yang rapi. Siap, Duduk yang tertib. siap. Mari berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan, suara dikecilkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih anak Ibu. Kita kasih tepuk hebat dulu buat Egi. Kasih jempol. Kasih jempol. Hebat. Baik, terima kasih Egi. Silakan duduk di tempat. Nah, baik, terima kasih anak-anak Ibu hari ini untuk pembelajarannya. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami materi yang telah kita pelajari tadi dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik dari itu segi perkataan ataupun perbuatan. Ibu akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.